Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu listrik statik dan subpokok bahasan yaitu medan listrik. Ya. Nah, ini bahasan sub yang kedua ya. Oke, lanjut ke pembahasannya. Perhatikan dan ikuti aplikasi penurunan konsep atau rumus ke dalam perhitungan atau aplikasi ke dalam perhitungan supaya kalian itu lebih mantap dan lebih mengerti lagi. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya elektrostatik per satuan muatan. Jadi gaya kolom per satuan muatan. Muatan yang mana? Bisa muatan 1, bisa muatan 2. Ingat nih, antara Q1 dan Q2 kemungkinan tarik-menarik, kemungkinan tolak-menolak. Nah, di sini kebetulan muatannya Q1 negatif, Q2 muatannya negatif. Nanti dia tarik-menarik. Nah, gaya kolomnya dari yang dirasakan muatan 1 berarti ke kanan, muatan 2 berarti ke kiri. Ya. Oke, gitu. Nah, ilustrasi berikutnya adalah untuk menjelaskan medan listrik. Kita pasang lagi seperti ini. Ya, ini muatan Q1. Artinya apa? Muatan Q1 berapapun besarnya, itu dianggap tidak ada. Kalau ditanyakan berapa medan listrik di titik atau di muatan 1. Ya. Nah, itu berarti medan listrik yang dirasakan muatan 1 asalnya dari muatan 2. Nah, vektornya kemana? Seperti berikut. Ya. Nah, inilah vektor dari medan listrik. Kenapa? Karena medan listrik juga punya arah, punya nilai. Jadi sama. Ya. Nah, menurut muatan 1, gaya elektrostatiknya atau gaya kulumnya ke arah kanan. Maka medan listriknya juga ke arah kanan. Gitu ya. Nah, tapi asalnya dari 2, bukan dari 1 sendiri ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi tetap kita harus menggambarkan vektor medan listrik maupun gaya kolom ya. Kalau muatannya lebih dari 2 ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ilustrasi berikutnya begini. Nah, ini muatan 1, muatan 2-nya kok tidak ada. Nah, nanti ditanyakan berapa sih medan listrik yang dialami muatan 2. Nah, berarti untuk muatan 2 itu besarnya berapapun dianggap tidak ada ya. Tidak ada gitu. Jadi, kenapa sih tidak ada? Nanti saya jelaskan. Nah, sekarang medan listrik yang dirasakan muatan 2 itu asalnya dari 1, arahnya pada kemana? Itu kenapa ke kiri? Karena ini muatannya negatif kan. Nah, menurut gaya kolom juga sama. Kalau ini positif, ini negatif, maka muatan 2 dapat gaya kolom ke arah kiri. Medan listriknya juga ke arah kiri. Oke, notasinya S1. Kenapa? Karena penyebab medan listrik di muatan 2 adalah di muatan 1. Nah, oke, berikutnya begini. Ini Q1, ini Q2, ya. Nah, ini ada muatan, bukan ada muatan, ada titik misalkan titik C, titik D, atau titik muatan Q3 gitu ya. Nah, maka titik ini, misalkan titik C ya, titik ini dapat medan dari mana? Dari Q1 ya. Nah, dapat medan dari mana? Dari Q2. Nah, ini berarti ini medan dari S1 ini seharusnya bukan ke kanan ya, ke kiri ya. Nanti saya rubah aja ya, ini Q1-nya muatannya misalkan positif ya, saya rubah lagi. Oke. Nah, sekarang berapa besarnya? Besarnya medan listrik di suatu titik akibat beberapa muatan atau salah satu muatan saja ini saya ya. Nah, jadi besarnya berapa? Kita ambil dari definisi ini. Medan listrik adalah besarnya gaya persatuan muatan ya. Nanti gaya itu sama saja dengan Q kali E ya. Tuh. Nah, nanti itu medan listrik satuannya apa? Satuannya Newton per kolom. Nah, Q1 dengan Q2 berinteraksi dengan gaya kolom sebesar K kali Q1 kali Q2 per KE ya. KE R kuadrat, di mana K itu kuadrat elektrikum ya. Nah, sekarang Q2 ya, apa E2. E2 berarti apa? Taruh, jangan nulis Q ya. Ini keduluan nulis Q-nya. Ya. Ya. Maka E2 itu berarti gaya persatuan muatan di 1. Ya. Jadi dibagi dengan Q1. Ya, makanya Q1 hilang ya, tidak ada di notasi di sini, tidak ada. Nah, masukkan nih. Nah, kalau K Q1 Q2 per KR kuadrat dibagi dengan Q1, maka hasilnya K kali Q2 per KER kuadrat. Ngerti nggak?
K kali Q1 kali Q2 per KR kuadrat dibagi dengan Q1, berarti Q1-nya hilang. Ya. Begitu juga dengan E1 nih, yang ini. Yang ini berarti eh, medan listrik jadi yang dirasakan muatan 2 atau titik 2 itu dari muatan 1 F per Q2. Nah, jadi nanti rumus ini nih, kalau dibagi dengan Q2 ya sisanya gini, K kali Q1 per KE R kuadrat ya. Nah, untuk secara umum medan listrik selain rumusnya adalah ini ya, kemudian F-nya adalah ini. Nah, maka medan listrik di suatu titik akibat suatu muatan besarnya Q itu berarti K E R kuadrat gitu ya. Nah, itu. Nanti medan listrik satuannya Newton per kolom gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau apa ini titik C misalkan di antara muatan 1 dan muatan 2 ya begitu. Berarti di sini K kali Q1 per eh, R kuadrat 1. KE-nya kalau ada. Nah, ini di sini berarti E2 sama dengan K kali Q2 per R kuadrat. Misalkan pakai KE boleh juga tidak juga nggak masalah ya. Oke. Itu penjelasan untuk medan listrik ya dan arah-arah vektornya. Ingat ya nanti kalau muatannya lebih dari 2 itu harus pakai penjelasan vektor ya. Jadi penggambarannya supaya ini dikurangi atau dijumlah atau diakar ya. Gitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini soal satu ya. Tentukan medan listrik yang dialami sebuah titik yang berada pada jarak 30 cm dari muatan 12 mikrocoulomb. Oke. Sorry batuknya. Nah, ini kita mau digambar juga boleh, enggak juga masalah ya. Nah, ini saya gambar aja lah biar jelas. Nah, ini muatannya Q berapa? 12 ke 12 mikrocoulomb. Atau 12 kali 14 minus 6 coulomb ya. Nah, ini jaraknya berapa? 30 cm atau 0,3 meter. Ini berada pada jarak 30 dari titik A. Nah, ditanyakan medan listrik di A berapa? Oke, kita jawab. A ya. A itu berarti titik A ya. Di titik B berarti B. K kali Q per R kuadrat. Nah, tidak ada KE, berarti ini muatan berada di udara. Jadi langsung aja begini. 9 10 pangkat 9 kalikan 12 kali 14 minus 6 dibagi dengan 0,3 kuadrat. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini, ini waktunya tersita ya. 9 10 pangkat 9 kali 12 kali 14 minus 6 per minus 2 ya. Coret dengan ini. Maka sisanya adalah 12 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 2. Ini naik ke atas ya. Ya naik ya, namanya naik pasti ke atas ya. 12 kali, nah 9 dikurangi, di 9 tambah 2 kan 11, berarti 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, tolong perhatikan, kalau kalian lagi jalan kaki atau apa, kemudian tiba-tiba ada hujan, kemudian tambah guntur ya, nah maka kalian jangan diam, apalagi diam di bawah pohon atau di bawah atau berenang di saung sawah tuh ya, itu nggak boleh ya. Maka yang paling baik apa gimana? Berjalan. Jalanlah. Ketika berjalan, kita berjalan berarti muatan elektron yang ada di sekitar kepala kita atau badan kita itu akan pecah ya. Beda dengan ketika kita diam. Nah, pada saat diam maka elektron akan berkumpul di kepala kita ya. Apalagi kalau misalkan kita ngangkat tangan sambil nunjuk jari ke atas. Itu jangan ya. Karena nanti kita akan sebagai sumber atau konduktor ya untuk guntur itu. Oke, ya, hati-hati ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Soal 2. Ya. Soal 2 nih, titik A berada pada jarak R dari sebuah listrik ya, muatan listrik dan mendapat medan sebesar 100 ya. Nah, tentukan medan listrik di A sekarang jika muatan digeser menjadi setengah kali semula. Oke, ini mirip dengan kerjaan gaya kolom ya. Nah, saya gambarkan dulu. Ini titik A ya, titik A. Nah, ini berada pada jarak R ya. Di sini R saja, R1-nya kita sebut R.
Nah, ternyata medan listriknya di sini S1 misalkan 100 Newton per kolom. Nah, bagaimana kalau muatannya didekatkan ya menjadi setengah R ya atau di sini R2 sama dengan setengah R. Nah, medan listriknya berapa sih? Ya, perhatikan nah, kita punya rumus E sama dengan K kali Q per KE R kuadratnya. Nah, K dengan Q dengan KE itu konstan. Nah, berarti medan listrik yang dirasakan di titik A itu hanya bergantung pada jarak kuadratnya. Dan maka bandingkan saja E1 berbanding E2 sama dengan 1 per R kuadrat 1 berbanding 1 per R kuadrat 2. Nah, kalau pilihan ganda, diperhatikan nih. Kalau pilihan ganda ini kuadratkan saja berapa? Seperempat. 4 kalikan ke 100, 400 jawabnya itu hanya beberapa detik saja. Buktikan dengan ini. Ini berarti 100 mula-mula. Ini ditanyakan E2. Ini berarti R kuadrat. Ya. Ini berarti 1 per setengah R kuadrat ya. Gitu. Nah, berarti ini 100 berbanding E2 sama dengan 1 per R kuadrat berbanding 1 per seperempat ya. R kuadrat. Coret R-nya. Nah, berarti 100 berbanding E2 sama dengan 1 berbanding 4 ya. Nah, maka E2 sama dengan 400 ya. Terbukti kan? Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau jaraknya misalkan jadi 2R? Udah, ini kuadratkan berapa? Berarti 4 ya. R kuadrat 4 bagikan. Kalau ini 4 bagikan. Jadi nanti jawabnya 25 ya, gitu. Oke. Itu soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan untuk kalian ya. Nah, di sini ada dua buah muatan A dan B besarnya 4 dan 9 mikro. Kedua muatan terpisah sejauh 60 cm ya. Tentukan di mana harus menempatkan muatan yang ketiga supaya mendapat medan listrik 0. Nah, medan listrik 0 pasti gayanya juga 0, gitu ya. Ingat itu. Nah, kita gambarkan. Jawab ya. Nah, ini ada titiknya, misalkan titik C, titik D. Nah, sekarang tinggal lukiskan medan listrik dari 1. Nah, ini kan kalau ini positif ya. Kalau ini positif berarti medan listrik dari 1 di titik ini ya, ke kanan. Medan listrik dari 2 di titik ini berarti ke kiri. Seperti ini ya. Titik C ini kebetulan. Ya. Nah, jarak C ke Q1 kita sebut X, jarak C ke Q2 kita sebut R min X. Nah, oke. Nah, sekarang gambarkan medan listriknya. Nah, ini berarti positif ya. Ini kita sebut E1 ya. Kemudian ini medan listriknya kita sebut E2. Nah, berarti E1 sama dengan E2. Kenapa? Karena arah berlawanan dan sama besar. Oke. Soal ini dijawab hanya beberapa detik saja. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab ini dengan cepat. Oke. Langsung saja. E1 sama dengan E2 ya. E1 sama dengan E2. Karena kenapa sih? Karena berlawanan arah. Rumusnya kaki 1 per X kuadrat. Kaki 2 per R min X kuadrat kan dia. Udah? Ini coret K-nya. Tinggal Q1 per X kuadrat sama dengan Q2 per R min X kuadrat kan di luar ya. Oke, dia nggak masukkan angkanya, tidak usah dirubah ini mikronya. Kenapa? Karena perbandingan ya, percuma kita boros waktu. 4 dibagi dengan X kuadrat sama dengan 9 dibagi dengan R min X ya, kuadratkan. Dah, kiri kanan akarkan. Kiri kanan akarkan. Nah, berarti kalau diakar itu 2 per X sama dengan 9 bukan 9, 3 per R min X. Ngerti nggak sampai sini? Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, oh ini 4, oh ini 9, kalau diakarkan berarti 2. Ini kalau diakarkan berarti 3 per X dibagi dengan 3 per R, 2 per X dibagi dengan 3 per R min X. Gitu kan? Langsung ke sini. Kalau pilihan ganda nih. Nah, sekarang crossing ya. Crossing. Jadi 2 kali R min X sama dengan 3 kali X. Nah, kalau sudah bisa tidak usah ke sini. Tidak usah langsung aja 2R dikurangi 2X sama dengan 3X. Ya. Kalau sudah bisa tidak perlu ke sini. Ini diakar berapa? 2. Ini diakar berapa? 3. 2 tambah 3 berapa? 5X jadinya ya. Tuh kan? Nah, jadi nanti kalian langsung ke sini. Atau ke sini. Sama dengan
R ya. 2R ya, sama dengan 2R. Jadi nanti 2 ditambah 3 berarti 5X. Nah, 2 kalikan R itu ya crossingnya. Oke. Maka X sama dengan 2R per 5. Tinggal masukkan. Berarti 2 kali 60 dibagi dengan 5. Ini saja 12 ya. 12 kali 2 berarti 24 cm. Dah, berarti di kiri, bukan di kiri, di kanan A ya, di kanan A gitu ya. Nah, bagaimana kalau bukan dari kanan A, di kanan Q1 ya, sorry. Di kanan Q1. Dah. Nah, bagaimana kalau dihitung dari Q2? Nah, dari Q2 itu kan tadi R min X. Nah, R-nya itu berarti 60, X-nya itu udah dapat 24. Berarti berapa? 36 ya. Jadi sebelah kiri muatan Q2 36 cm atau sebelah kanan muatan Q1 sejauh 24 cm. Itu cara kerja untuk soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Nah, tentukan medan listrik di titik B akibat kedua muatan tersebut. Oke, mau digambar juga boleh, enggak juga masalah. Nah, digambar ya. Berarti ini negatif. Maka B dapat medan ke arah kiri. Ya. S1. Nah, ini muatannya positif. Berarti B dapat medan kemana? Ke kiri juga. Nah, kenapa sih ke kiri? B tidak bermuatan kan? Tetapi walaupun tidak bermuatan itu dianggap positif. Oke, kita hitung. Nah, itu E2 ya. Nah, nilainya berapa? Nilainya tinggal ngitung satu per satu. Nah, langsung aja. S1 itu K kali Q1 per R kuadrat 1. Tinggal masukkan 9, 10 pangkat 9. Nah, Q-nya berapa? 4, 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan E-nya berapa? 0,2. Kuadrat kan ya. Nah, berarti ini 9, 10 pangkat 9 kali 4, 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan 4, 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Minus 2. Nah, ini coretan ini. Berarti hasilnya 9, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, 11 dikurangi 6 berarti 9, 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, dan arahnya jelas ke kiri ya. Kemudian E2-nya berapa? Nah, E2-nya berarti K kali Q2 per R kuadrat. Nah, hampir sama nih. Ada beda muatan. 9, 10 pangkat 9 kali 6, 10 pangkat minus 6 per. Nah, tadi kan R-nya 0,2. Kuadratkan berarti 4, 10 pangkat minus 2 ya. Ini coret dengan 6 juga bisa ya. Dengan ini bisa 1,5. Jadi 9 kali 1,5 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 2 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa 9 kali 5 kan 45. Berarti itu 1, 3, 5, 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, sekarang ditanyakan medan listrik di B berapa sih? Ya udah, di B itu E1 ditambah E2. Kenapa ditambah? Karena di sini searah ya. Nah, perhatikan. Jadi 9 kali 10 pangkat 5 ditambah 13,5 kali 10 pangkat 5. Berarti tinggal 9 ditambah 13,5 ya. Pangkatnya dikeluarkan. Ya. Nah, berarti ini berapa? 22,5 ya. 10 pangkat 5 Newton per kolom. Itu jawaban untuk soal nomor 4. Gampang ya. Gampang. Lanjut ke soal berikutnya ya, pembahasan berikutnya. Nah, ini soal 5 ya. Nah, ini variasi ini. Di B tidak ada muatan, tapi walaupun tidak ada muatan, B tetap dianggap positif ya. Nah, B dapat medan dari Q1 negatif dan dapat medan dari Q2 positif ya. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya jangan dulu menghitung, tapi pasang dulu. Pasang dulu atau gambar dulu vektor-vektor medan listriknya ya. Oke. Nah, contoh ini. Nah, ini berarti
Medan listrik dari B, apa medan listrik dari Q1 di titik B. Nah, oke. Nah, ini E1. Nah, kemudian B dapat medan dari Q2. Kemana arahnya? Ke kiri. Kenapa? Karena B-nya positif, kemudian Q2-nya positif. Jadi tolak menolak ya. Ini E2. Nah, gimana caranya nih? Resultan kan gunakan apa metode jajar genjang seperti ini. Tuh kan. Nah, hati-hati cara tuh ya. Nah, inilah medan listrik di titik B gitu ya. Ini bukan F ya, PE ya, EB. Oke, maaf nih. Yuk kita hitung. Nah, jadi nanti medan listrik di B itu pengaruhnya dari muatan satu dan muatan 2 lah, tambah aja dikit. Dan kita hitung ya. E1 berapa? Berarti E1 sama dengan K kali Q1 per R kuadrat. Sama dengan, nah, 9, 10 pangkat 9 ya. Q1-nya berapa? Nah, di sini tidak usah memasukkan negatif. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh vektor ya. Ya, berarti 6 mikrokolom ya. 6 kali 10 pangkat minus 6 ya. Mikronya ganti ya, yang ini. 6 10 pangkat minus 6. 8 10 pangkat minus 6 ya. Nah, jaraknya berapa? Nah, jaraknya dari B ke Q1, dari B ke Q2 sama ya, karena sama sisi. Ini berarti kuadratkan 0,3, kuadratkan berarti 0,3. Saya tulis aja dulu lah, biar kita sama-sama belajar. 9, 10 pangkat 9 kali 6, 10 pangkat minus 6 dibagi dengan 9, 10 pangkat minus 2. Nah, kalau sudah bisa, nggak perlu ke sini. Cara dengan ini ya. Berarti 6 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 2 ya. Berarti jawabnya berapa? 6 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Oke. Nah, kemudian E2 itu tinggal K kali Q2 per KE R kuadrat ya. 9 10 pangkat 9. Oke. Nah, Q2-nya tadi di situ ada 8, 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan KE-nya 1 ya. R-nya berapa? Sama seperti yang tadi. Jadi langsung aja nurun. Min 2. Cara dengan ini berapa nih? 8 kali 10 pangkat 9 kalikan 10 pangkat minus 6 kalikan 10 pangkat 2. Berarti dapatnya 8 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ingat di sini di jumlah dikurang atau di akar. Nah, di sini kebetulan di akar. Ya. Gimana rumusnya? Nah, jadi di titik B ini kuadrat. Ingat vektor ini zaman kalian muda di kelas 10 ya. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta ya. Oke. Nah, di sini 6 kali 10 45. Di sini 8 kali 10 45. Jadi boleh di bawah itunya. Hanya akar ya. Akar. Ini kuadratkan kiri kanan supaya nanti E kuadrat B sama dengan, nah, masukkan aja nih. Masukkan. 6 10 pangkat 5 kuadrat ditambah 8 ya, 10 pangkat 5 kuadrat ditambah 2 kali 6 10 pangkat 5 kali 8 10 pangkat 5 kali cos 120. Ingat 120 ya. Dah. Nah, ini kan berarti 10 pangkat 5 kalau dikuadratkan kan sama. Ini sama. Ini juga sama. Jadi langsung aja kuadratkan. 5. Berarti 10 ya. 10. Sorry. Oke, saya balik lagi nulisnya. Ini 10 pangkat 10 ya. Kurung. Nah, ini 36 ditambah 64 ya. Ditambah 2 kali 6 kali ini aja. 2 kali 48. Nah, kos 120 ingat nih, min setengah ya. Oke, tutup ya. Tutup. Berarti ini 10 pangkat 10 kurung. Ini berapa nih? 100 ya. 100 dikurangi. Nah, dikurangi 48 ya. Karena nih catatan dengan ini ya. Nah, berarti berapa nih? 52 ya. 52 kali 10 pangkat 10. Nah, nanti
Medan listrik di titik B itu akar dari 52 10 pangkat 10. Nah, berarti medan listrik di titik B itu berapa? 10 pangkat 5 atau akar 52 atau 10 akar 52 kali 10 pangkat 5 ya, gitu. Newton per Coulomb. Nah, itu kan itu baru variasi untuk soal nomor 5 ya. Oke. Kita telah membahas konsep dan aplikasi konsep medan listrik ke dalam perhitungan. Nah, tentu saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan medan listrik, dengan gaya Coulomb, ya, di soal-soal latihan berikutnya. Oke, mudah-mudahan kalian mendapat pencerahan. Oke, lanjut. Nah, next video potensial listrik dan energi listrik.